Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada video kali ini saya ingin mencoba untuk menyajikan tutorial singkat mengenai bagaimana kita bisa memilih jurnal-jurnal terindeks cinta. Saya berharap video ini dapat menjadi satu referensi yang bermanfaat bagi rekan-rekan dosen, khususnya mungkin dosen-dosen pemula dan juga mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana di Indonesia yang saat ini sebagian institusi mengharuskan mempublikasikan hasil penelitian selama masa studi ya, baik itu dari Sinta 6 hingga Sinta 1. Nah, mungkin dari rekan-rekan saat ini masih menggunakan cara-cara konvensional, artinya mungkin kita mendapatkan informasi jurnal itu dari rekan ataupun informasi di media sosial yang sifatnya parsial. Misalkan kita dapat informasi satu jurnal, kemudian kita telusuri alamat jurnal tersebut, dan kita pelajari tujuan atau skop dari jurnal tersebut, kemudian bagaimana template jurnal tersebut, bagaimana aturan untuk menyusun jurnal tersebut, itu satu persatu ya, sehingga seringkali kita mengalami kesulitan atau mengalami waktu yang cukup panjang dan mempelajari beberapa alternatif jurnal yang ingin kita tuju gitu, sesuai dengan penelitian kita. Nah, berdasarkan beberapa problem yang sebelumnya saya juga pernah alami, saya mencoba untuk memberikan solusi yang lebih singkat bagaimana kita memilih opsi jurnal-jurnal mana saja yang terindeks cinta, yang sesuai dengan bidang penelitian kita, yang bisa kita jadikan acuan target-target jurnal yang ingin kita tuju ya, yang sesuai dengan artikel penelitian kita. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita mulai dengan kita menuju ke websitenya Sinta ini dengan alamat sinta.kemendikbud.go.id ya, seperti yang ada di layar ini. Kita masuk ke Sinta, website Sintanya. Kemudian dari website Sinta ini kita bisa melihat beberapa menu yang di sini ya. Nah, spesifik kalau kita ingin mencari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta, kita bisa menuju ke source ini ya, ke bagian source, kemudian diklik bagian jurnal ya. Oke, baik ya, di sini sudah tercantum beberapa jurnal ya, sudah tercantum beberapa jurnal yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Sinta sehingga dia masuk pada akreditasi Sinta tersebut. Kita bisa melihat di sini saat ini sudah ada sekitar 7.404 jurnal ya, sudah terindeks Sinta yang dipublikasikan oleh 1.269 publisher atau institusi ya. Umumnya saat ini publishernya adalah dari kampus ya, atau dari universitas. Dari sekian banyak jurnal ini, dari 7.404 ini, tingkat akreditasinya tersebar secara luas ya, mulai dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1 ya. Kita bisa lihat di sini Sinta 1 terdiri 122 jurnal, Sinta 2 975 jurnal, Sinta 3 ada 1.369 dan seterusnya. Nah, baik. Bagaimana kita memilih jurnal yang sesuai dengan bidang kita atau sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, kita bisa melakukan sort di sini. Kita bisa milih, di sini ada beberapa alternatif pilihan, apa kita men-sort berdasarkan impact-nya, index-nya, atau citation-nya. Oke. Kita mau lihat secara komprehensif ya, kita lihat secara impact-nya, kemudian sebenarnya kita bisa melakukan search secara individual di sini, namun yang saya maksud dari tutorial di sini adalah kita bisa meng-search sehingga kita ada beberapa pilihan ya, alternatif mana yang kemungkinan jurnal sesuai dengan penelitian kita. Nah,
kita bisa melihat di sini ya. Di sini kita lihat, misalkan kita mau mencari alternatif jurnal dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 3 misalkan. Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Kita hilangin Sinta 4-nya. Nah, kebetulan saya adalah fokus ya, bidang saya adalah manajemen pemasaran. Saya coba untuk mencentang di sini ekonomi. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, kira-kira bidang atau subjek area dari penelitian rekan-rekan ini memang yang mana? Apakah education, religion, humanity, social, art, health, science, agriculture, atau engineering? Ini sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa centang di sini ekonomi. Kita filter sekarang. Nah, dari sekian banyak jurnal tadi ada 7.400, ya, kita akhirnya tersort 171 ya, jurnal yang terindeks Sinta 1, 2, 3 ya, di bidang ekonomi. Nah, kita bisa melihat di sini ada, pertama kita lihat ada Gajah Mada International Journal of Business, ini diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada. Jadi informasinya di sini cukup detail ya, informasi mengenai jurnal yang sudah tersort tadi. Kemudian ini ada ekonomi diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat Jakarta. Kita bisa lihat di sini juga selain terindeks Sinta 1 ya, kita kembali ke Gajah Mada ini, Gajah Mada International Journal of Business. Selain terindeks Sinta 1, ternyata jurnalis sudah terindeks dengan Scopus ya, dan juga Garuda. Ini status indeksinya ada di sini. Kemudian di sini juga ada keterangan ISSN-nya, baik yang cetak ya ataupun yang elektronik ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa informasi, ini ada juris ya, jurnal ilmiah syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Samsat. Ini juga sudah tertera mulai dari impact-nya, indeksnya selama 5 tahun, citationnya selama 5 tahun, dan juga citation normalnya. Oke. Baik, dari sekian informasi jurnal ini, kita bisa melihat ya, kita coba lebih detail lagi, kira-kira topik penelitian kita apakah sesuai dengan sub jurnal tersebut. Kita bisa cek juga lebih lanjut, kita klik salah satu yang misalnya kita contoh jurnal ini. Maaf, ini kita lompati karena kita lompati. Saya ingin memberikan informasi mengenai seberapa jauh sih informasi mengenai indeks Sinta tersebut gitu ya. Kita coba yang ini aja, Economics Development Analysis Journal dari Universitas Negeri Semarang. Kita coba klik di sini. Nah, di sini kita bisa melihat historinya ya. Dari beberapa tahun, jurnal ini konsisten menempati tingkat akreditasi Sinta 2. Ya. Nah, ini penting untuk mengetahui hal ini karena jangan sampai yang awalnya kita, misalkan kita submit tahun 2022, dan kemungkinan kita bisa terbit atau diterima dan publish di 2023, artinya kita masih masuk dalam coverage Sinta 2. Ya. Informasi ini sangat penting untuk menghindari kita salah menentukan jurnal ya. Kita pikir misalkan katakanlah apa namanya, kita mensubmit sudah terindeks 2, tapi kemudian karena terindeks 2 Sinta 2 itu sangat penting misalkan sebagai kelulusan kita untuk S2 misalkan. Nah, ternyata setelah kita mau submit ke kampus kita, ternyata setelah dicek oleh kampus jurnal tersebut sudah turun menjadi Sinta 3. Nah, itu kan bisa merugikan kita. Nah, informasi ini sangat penting untuk mengkalkulasi apakah jurnal yang kita submit dan hingga terbit itu masih masuk dalam cakupan ya, akreditasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sangat penting untuk mengecek ini. Kemudian untuk lebih lanjut lagi mengenai scope dan lain sebagainya, kita bisa melihat ya di sini websitenya. Kemudian kita juga bisa melihat editorialnya. Siapa sih yang bertanggung jawab di jurnal tersebut. Kita cek ya terkait dengan editorial team. Nah, kita bisa melihat di sini ada editor in chief-nya, kemudian ada editorial board-nya sudah
daftar jelas di sini. Kemudian juga kita bisa melihat di sini beberapa informasi mengenai contoh-contoh paper yang sudah publish ya. Nah, kita juga bisa melihat apakah dari paper yang sudah publish di jurnal ini sesuai dengan atau identik lah ya, identik dengan topik penelitian kita. Kalau misalkan ada sedikit kemiripan topiknya, berarti paper kita cocok dengan apa namanya jurnal tersebut. Untuk lebih lanjut, mungkin kita bisa melihat di focus and scope ya. Nah, di sini akan kita bisa melihat jelas jurnal tersebut ini mencakup apa saja. Dan kita bisa lihat di sini bahwa jurnal ini dipublish selama 4 kali selama setahun ya, mulai di Februari, Mei, Agustus, dan November. Jadi peluang untuk publikasinya cukup lumayan karena dalam 1 tahun itu ada 4 kali publish gitu ya. Kemudian apa saja yang dibahas di dalam jurnal tersebut ya, ini bisa kita lihat di sini. The journal scope is related to research in developing countries ya, such as development studies, poverty adequate, inequality, and employment studies, labor economic, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat dan membaca lebih detail mengenai scope ya, fokus dan scope dari jurnal ini. Nah, kira-kira apakah sesuai dengan apakah topik penelitian kita sesuai dengan scope yang sudah disampaikan di sini. Kalau memang sesuai, jangan ragu untuk kita memesan. Saya pikir itu ya tutorial singkat mengenai bagaimana kita bisa memilih alternatif jurnal yang sudah terindeks Sinta sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, semoga video ini bermanfaat dan sukses untuk penelitian dan publikasi rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.